Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Puji Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik putri maupun putra, Liga 1 dan juga timnas senior. Oke, kalian jangan sampai ketinggalan informasi terbaru mengenai polemik tentang Liga 1 dan juga Piala Indonesia. Oke, gua akan membahas ramai ya bahwa PSSI dikritik dengan sangat pedas oleh para netizen dan segala macam bahwa Liga Putri harus dilaksanakan. Dan ini ada beberapa perkataan-perkataan dari anggota Exco maupun Dirtek yang baru, yang anggota Exco yaitu Arya Sinulinga mengatakan bahwa Liga 1 sangat sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada talenta atau pemain-pemain putri ya. Bahkan kita sebagai netizen dijadikan agen oleh Bung Arya untuk mencarikan pemain 200 sampai 300 pemain. Sebenarnya untuk mendirikan Liga Putri pun ya, itu kalau liganya ada pasti pemainnya ada ya. Jangan sampai menunggu pemainnya ada dulu baru dibuatkan liga. Jadi kalau liganya sudah dibuatkan pasti pemainnya itu ada. Bahkan 2019 kita pernah membuat Liga 1 Putri. Liga 1 Putri itu pernah sukses dilaksanakan dan situ banyak sekali pemain-pemain putri dari talenta-talenta yang ada di dalam negeri kita. Dan juga terbaru Bapak Erick Thohir menyatakan bahwa tahun 2026 akan diadakan Liga Putri, dan ternyata 2026 ini hanya pre-season ya, hanya diikuti targetnya 4 klub saja sebagai acuan bagaimana nanti realisasi di tahun 2027 baru akan dilaksanakan Liga 1 Putri. Dan tentunya memang tahun 2027 juga hanya penambahan 2 klub saja, jadi total hanya ada 6 klub. Ini memang sangat disayangkan. Di sisi lain juga memang ini bukan tugasnya PSSI, ini tugasnya PT Liga. Banyak netizen yang kurang paham mengenai format liga dan juga siapa sih yang seharusnya membuat liga, dan itu harusnya PT LIB, PT Liga Indonesia Baru. Kalau PSSI sebenarnya memang fokusnya di tim nasional. Tetapi memang tidak ada salahnya jika PSSI menekan PT LIB untuk melakukan yang namanya kompetisi Liga Putri. Ini juga kekecewaan ini mungkin dihasilkan dari hasil timnas putri Indonesia yang berlaga di babak kualifikasi Piala Asia wanita ya, bermain di kandang di Indomie Arena. Dari 3 pertandingan kita hanya berhasil 1 kali menang dan 2 kali kekalahan. Itu artinya kita tidak lolos ke putaran final Piala Asia wanita, dan ini banyak menyimpan kekecewaan dari pecinta sepak bola terutama Liga Putri. Sangat disayangkan, bahkan beberapa pemain pun mengkritik PSSI ya, membuat spanduk pada saat pertandingan melawan Cina Taipei dan spanduknya langsung diambil, ditarik. Itu juga bentuk protes dari para pemain, dan memang pemain sangat membutuhkan liga. Kenapa dari awal juga, dari pertandingan awal kualifikasi Piala Asia saya sudah katakan bahwa liga ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di dalam liga ini pasti terdapat klub, dan kalau sudah ada klub pasti dia ini akan secara teratur berlatih. Kalau misalkan nggak ada liga, klub tidak ada, bagaimana pemain bisa berlatih ya secara teratur? Kalau latihan sendiri kan beda. Latihan sendiri beda dengan latihan dengan klub. Beda halnya kalau kita sekolah. Sekolah kita melakukan ada metode-metode atau kurikulum tersendiri kalau misalkan kita sekolah. Kalau nggak sekolah, belajar mandiri, otodidak, itu memang beda ya hasilnya. Apalagi ini adalah tim ya, nggak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri, tentunya harus dilakukan secara bersama-sama. Ini untuk Liga 1 Putri tentunya memang ada titik terang, cuma titik terangnya ini kurang terang banget ya. Kita dijanjikan oleh PSSI bahwa tahun 2026 akan digulirkan ya Liga 1 Putri. Namun nyatanya konferensi pers dari Pak Erick Thohir menyatakan bahwa tahun 2026 ini targetnya 4 klub aja untuk Liga Putri. Dan 2027
target penambahan 2 klub. Jadi tahun 2026 ini acuan Liga Putri apakah mampu berjalan dengan baik atau tidak. Bahasa bahasa tanda kutipnya mungkin tahun 2026 ini adalah pre-season ya, seperti halnya Piala Presiden itu pre-season sebelum menyambut liga yang sebenarnya. Dan untuk Piala Indonesia juga sama, banyak dikritik ya oleh para netizen, tentunya juga PSSI dan juga PT LIB kenapa tidak menjalankan Piala Indonesia. Kalau dulu kita sempat mengadakan Kopaji Samsu ya, Piala Indonesia itu sempat kita selenggarakan dan itu sukses berhasil, tetapi yang mengecewakan memang dari Pak Erik mengatakan bahwa posisi negara kita yang jaraknya lumayan jauh, bayangkan kalau kita bisa bermain hari Senin, nanti hari Rabu kita harus lanjut ke Sumatera, main lagi nanti misalkan balik ke Papua, itu jarak yang dipertimbangkan, tetapi memang sebelumnya kita sudah melakukan itu ya, diatur secara zona. Diatur secara zona dulu seperti halnya Liga 3 2 tahun yang lalu diatur secara zona dulu lalu diambil di zona nasional. Begitu Banten ya Banten, Sumatera ya Sumatera, misalkan zona-zonanya dulu. Nanti kalau misalkan sudah ke itu ada saringannya lagi untuk Piala Indonesia dan itu tidak memberatkan sebenarnya dan bisa sangat bisa untuk melakukan kompetisi Piala Indonesia karena cuma Indonesia di negara ASEAN yang sulit untuk melakukan itu Piala Indonesia. Padahal di negara Malaysia sudah ada, Singapura juga sudah ada, Thailand apalagi ada, Filipina juga ada. Ya, cuma Indonesia yang belum ada. Seperti Kamboja mungkin sudah ada juga ya, Kamboja, Piala Kamboja. Sangat disayangkan memang. Bahkan itu kekecewaan itu memuncak ketika Shopee Cup. Pendaftaran Shopee Cup menginginkan peringkat 1 dan peringkat 2, namun PSSI mendaftarkannya peringkat 3 dan peringkat 4 dari Liga Indonesia dan itu ditolak hingga akhirnya dengan alasan padatnya jadwal dan fokus terhadap ACL itu, maka Persib Bandung tidak didaftarkan seperti itu. Maka dengan alasan itu banyak polemik yang terjadi tentang Piala Indonesia. Kenapa tidak mau dilaksanakan? Padahal ini sangat penting untuk pemain-pemain Indonesia yang tidak mendapatkan jatah bermain di liga secara reguler. Itu bisa dilakukan di Piala Piala Indonesia seperti halnya di Liga Inggris. Kalau misalkan pemain-pemain cadangan yang tidak mendapatkan bermain di reguler itu akan dialihkan ke League Cup, Carling atau Piala FA seperti itu. Sehingga pemain-pemain yang jarang bermain mendapatkan kesempatan bermain dan itu sangat penting bagi klub dan juga bagi pemain. Ya, oke. Itu aja. Mungkin teman-teman punya pendapat. Mari kita share di kolom komentar. Tentunya pendapat yang positif. Terima kasih. Wassalam.